Ini lagi masang mobil apa ini, Mas? Nah, ini kita lagi masang shock Ome BB51 buat Land Cruiser 200. Nah, kalau Land Cruiser 200 ini yang paling nyaman shocknya pakai Ome BB51 ini. Nah, kalau masang suspensi di LC200 ini yang kita perhatikan adalah swebarnya. Nah, ini ada sistem KDSS-nya. Nah, kalau ada sistem KDSS-nya kita kendorin dulu di bagian kiri belakang di depan arm, bracket arm yang ada sasisnya itu biasanya ada cover. Nah, itu ada lubang kunci L5, kunci L ukuran 5 ada 2. Nah, itu kita kendorin dulu sebanyak maksimal 3 putaran biar stabilisernya ini bebas. Oh gitu ya, biar bisa dibuka, Mas ya. Nanti kalau udah selesai disetting lagi, Mas, atau gimana? Nah, kalau udah selesai pas posisi mobil lurus itu kita kencengin. Nah, terus kita ukur kanan kiri gimana. Kalau miring itu kita benerin lagi KDSS, kendorin yang miring sebelah mana kita dongkrak, terus kita kencengin lagi, kita ukur lagi, itu terus pokoknya. Oh gitu. Sampai lurus pokoknya. Jadi nyetingnya tinggal di sistemnya yang belakang itu ya? Iya. Berapa tadi ya? Sticknya biasanya yang ini dari yang kayak magic carpet kan. Ya, ini cuma setirnya lari. Kalau aku ya Mas, ini masih ada limbungnya sedikit. Terus apa Ini KDSS-nya dulu pernah dibongkar tapi nggak di reset lagi apa gimana gitu, dalamnya kayak kanginan gitu loh. Nah, kelihatannya iya. Tapi ini nggak pernah dibongkar KDSS-nya. Cuman kalau mungkin olinya sudah banyak anginnya mungkin bener. Sudah apa? Iya. Sudah tua kan ini, sudah Iya. 10 tahun lebih kan. Dikalibrasi di dealer aja Mas apa gimana? Bisa. Bisa. Itu diganti pompa olinya semua atau Enggak, paling cuma dicek-cek aja. Toyota mau ya kalibrasi ya? Gimana? Di Toyota bisa ya kalibrasi ya? Lebih tenang lagi itu kalau timbungnya itu tadi gini-gininya itu ya? Enggak, belok pas ya? gini-gini loh. Oh iya. Kanan kiri. Kalau merasa kayak gini kok saya merasa per belakangnya kempukan ya? Kurang keras ya? Kurang keras. Dikerasin Belakangnya, iya. bisa lagi shocknya. Kalau mau Kalau keras. ditarik kayak ketinggalan bebannya ke belakang semua. Ya kalau nitro dinaikin kompresinya keras. Kompresi keras. Oh, kompresinya mesti turun gitu ya. Jadi buat netralin mainin Oh, kompresinya iya. biar nggak habis ya. Iya. Mana ya Pak?
tarik lebih nggak ketinggalan belakangnya, lebih nggak dangak gitu. Diem. Mau kasih berapa? Nah inilah. Ini daya timbungnya ya. Iya. Masih di gini-gini masih kurang stiff berarti sway barnya. Iya. Stabilizernya kurang Kayak stiff. kurang nahan. Iya, kurang stiff berarti. Kalau feeling saya ya itu kemungkinan olinya sudah jenuh. Jadi masuk bubble udaranya sudah banyak. Kayak oli power steering, oli rem gitu kan kalau sudah lama kan campur airnya kan banyak. Halo kawan Lamban, belakang kita ada VX200 Sahara. Sahara itu sistem suspensinya belum hydraulic suspension, jadi masih gas shock gitu, jadi enak pasti, dan mobilnya cenderung nungging belakang turun. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah ganti aja shock breaker kit. Biasanya sih kita selalu rekomendasikan kalau untuk 200 series itu Omega BP51. Kenapa? Karena harganya murah, harganya terjangkau, teknologinya tinggi, dan spring rate-nya dan valving-nya pas banget untuk VX200. Pas banget, settingnya mudah banget, dan ketemunya bisa maksimum gitu loh, dengan harga yang jauh di bawahnya King Shock, Icon, dan lain-lain. Nah, saat kita pasang di BP51 untuk ban sampai dengan 285/70/17 itu kita nggak perlu ganti per belakang. Per belakangnya biarin aja standar, depan dipasang terus di setup, di setel supaya bisa lurus. Ini kan mobilnya rata, jadi enak banget dilihat. Sebenarnya ini turun dikit, depan turun dikit, itu lebih enak dilihat dan lebih stabil. Jadi kalau nyetir itu nggak rasanya nggak di dalam nggak nunduk gitu, dan travelnya jadi panjang, jadi mobilnya jadi lebih lembut, lebih nyaman, lebih oke. Nah, di saat pasang itu pasti kita akan setup KDSS. Kenapa? Karena sistem KDSS ini kalau nggak di setup mobilnya miring-miring gitu kan. Nah, caranya supaya ngetar KDSS gampang, tinggal lurusin mobilnya, dilurusin. Ada di belakang itu ada baut, ada kunci L ya, Andrik ya, KDSS ya. Kalau ada kunci L 2, dikendorin, kencengin lagi, udah cukup. Udah lurus. Coba lagi, kalau gitu lagi dokrak aja, dilurusin, digituin lagi 2 kali, biasanya udah cocok. KDS gampang sekali nyetelnya, jadi nggak perlu pusing masalah nyetel KDSS. Nah, KDSS itu fungsinya apa? Dia sebagai stabilizer aktif. Jadi kalau mobilnya pelan, mobilnya jadi empuk. Stabilizernya bekerjanya tidak keras. Tapi begitu mobil high speed, speednya lebih tinggi lebih kaku stabilizernya. Nah, itu membuat mobil ini salah satu mobil yang paling nyaman. Karena apa? Karena kalau pelan empuk, kalau kenceng rigid gitu. Itu. Nah, ditunjang oleh BP51 yang punya teknologi rebound compression yang pas banget valving-nya. Shockbreaker banyak yang bagus, tapi karakter shockbreaker itu ditentukan sama valving sama piston. Nah, kebetulan banget 200 itu menurut saya dari semua shockbreaker yang ada paling the best-nya ini, bahkan Ohlin sekalipun. Ohlin agak kesusahan kemarin ganti-ganti, terutama masalah per kalau Ohlin. Jadi valvingnya nggak ketemu. Kalau ini per sama valvingnya pas banget, dan harganya reasonable banget. Terus si BP51 ini bisa di setup dari 0, lift 0 sampai dengan 2 inch, bahkan 2,5 inch bisa. Tinggal diputar yang depan, yang belakang ganti per, udah beres. Bahkan dengan per standar ini sebenarnya pernah kita pasang. Per standar hanya diganjel, terus bumper ARB depan belakang, ban BFG 35, itu paling nyaman dipakai hari-hari. Tapi tidak pasang tenda ya, Kalau pasang tenda harus pakai loop yang 0-150 progressive spring. Oke ya, kita base tuning. Oke, kita agak konsentrasi banget karena tuningnya nggak punya waktu banyak. Ini mobil segera balik ke Surabaya. Oh, masih bunyi nih, Melik. Kayaknya kampasnya harus ganti nih. Ini kompresnya berapa, Melik? Yang depan 5, yang depan 6, yang belakang 5. Ribbonnya yang depan 8, yang belakang 7. Kompresnya kurang apa? Tos banget rasanya.
kompresinya dikurangi sini Drik. Kurang sini Pak, harus tambah sini Pak. Bisa lingkup kan? Bisa. Tambah limbung nggak Drik ya? Kompresornya berapa lagi? Kompresi ini duwi 6 ngara 6 kode-kode kabeh. Oh, tambah limbung ya Drik? Kabel berarti Drik. Setting suspension itu beda ban, beda karakter setupnya. Jadi nggak bisa bilang basic setting gitu kalau yang di mobil-mobil berat gini susah gitu loh. Beda-beda memang. Kadang-kadang kita bisa salah arah antar rebound sama compression, harus coba-coba dulu. Ini udah bolak-balik 2 kali nih ring road. Tapi kita harus ketemu lah, pasti ketemu. Cuman harus teliti aja, harus teliti dan harus sabar aja. Karena ini banyak pakai Primesi, agak tua juga, jadi agak keras karakternya. Tapi kalau buat high speed banyak limbung, banyak floating, jadi susah gitu loh, banyak yang limbung gitu. Nanti kita cek ya Drik, bannya tekanannya berapa Drik? 29. Oh ya kurang Drik. Iya kurang. Primesi kurang, kalau 29 Primesi terlalu floating bannya Drik. Nanti dinaikin Drik. Terlalu low pressure kalau Primesi. Ini udah coba settingan yang ketiga Mas. Ya, ini udah settingan ketiga. Gimana caranya orang Jakarta nyeting shock ya kalau dengan kepadatan malam hari gitu. Jadi Ini udah oke banget nih. Ini udah oke nih. Betul Drik? Channel floating ya? Saran gue sih ora wajar gitu. Floatingnya ban gitu. Tinggal akhirnya selesai juga kita final tune VX 200, tapi kita dapat satu pelajaran bahwa ternyata ban yang dipakai ini kan ban Michelin Primesi ukuran 285 60 18 dan kondisinya memang udah 60%. Ternyata dindingnya ini lembek banget, jadi kalau kencang mobilnya floating dari ban gitu loh. Coba kita setup angin yang pas. Ini kita lagi settingin angin yang pas untuk ban ini, karena kondisinya dinding luarnya yang paling sini itu udah keras, tapi dinding sampingnya ini sidewallnya empuk. Ini membuat mobil ya kurang nyaman juga, ternyata pengaruh gitu loh, pengaruh banget. Sebelumnya kita setup dengan ban yang sehat, gampang banget. Ternyata ini kita harus akalin juga karena ada kondisi ban yang kurang oke.